Sargede Kumandang atau The Red Lantern of Sargede itu saya mendapatkan inspirasi dari naskah teater Pasar Gede karangan dari Mas Wiharto dan Mas Bambang Sugiharto yang menceritakan hubungan dua sejoli antara dua etnis Jawa dan Cina. Dalam naskah teater Pasar Gede menggunakan struktur 3 babak. Dan dalam film saya ini tidak menggunakan struktur 3 babak, tapi menggunakan struktur mosaik. Dan di mana mosaik ini persoalan-persoalan yang muncul di antara tokoh-tokoh yang ada di dalam film itu. Kadang terselesaikan, kadang tidak terselesaikan, dan tidak menuju pada satu klimaks. Ojo-ojo, iki ngkongku ya melu teko lho, Mbah. Suka yang walat. Papa pernah bisa-bisan, mulai lagi dari nol. Bapakmu tau banget itu. Mbak Ani nggak cerita? Randedet. Dan naskah teater hanya sebagai inspirasi aja untuk membuat film Sargede Kumandang ini. Jadi dari sisi cerita juga sudah sangat berbeda sekali. Tapi saya juga memberi masukan. Saya juga belusuan ke kampung-kampung di sekitar Pasar Gede, itu Kampung Balong, kampung-kampung di Kelurahan Sutiro di Prajan. Dan saya mendapatkan banyak materi untuk bisa saya sampaikan ke penulis skenario dalam ini Mas Adam. Jadi refleksi Pak Bambang terhadap Sargede yang kalau misalkan itu dipentaskan, ditonton oleh warga Solo itu akan sangat menarik. Nah, cuman persoalannya kan kemudian karena saya tidak tinggal di Solo, kemudian setelah saya baca itu, kalau kemudian itu saya bikin memindah ya untuk dalam bentuk naskah film, saya kira akan banyak lubang di situ. Jadi kalau misalkan di situ ada misalkan untuk kalau di Jogja ada bahasa akrab itu kan ada ayo dap seperti itu. Nah di Solo kan tidak. Tapi misalkan itu dipindah begitu saja juga menjadi apa ya namanya tidak pas, sehingga waktu itu saya coba untuk kembangkan dengan frame saya sebagai orang yang tidak setiap saat berada di Solo, mengenal Solo tapi tidak setiap saat berada di Solo, sehingga yang muncul adalah mozaik yang lebih universal tapi tidak sepenuhnya meninggalkan naskah dari Pak Bambang. Persoalan-persoalan orang pasar. Jadi persoalan orang pasar di dalam pasar adalah menjadi sebuah rumah besar. Mereka berkumpul, berinteraksi di sana. Dan dalam naskah ini kita memunculkan persoalan-persoalan dari beberapa penghuni di situ. Tapi berdasarkan inspirasi ini memang kita dapat dari naskah Pasar Gede. Kasih tahu. Si Tommy itu belum punya pacar loh. Oh iya. Salam guys buat Tommy tante kalau gitu. Iya. Saya duluan Makasih ya, nanti Tante. bilang ke ya. Iya, makasih tante. Ya, Monggo tante. Monggo. Mbah Mar. Anak kucing, Mbah. Kien mati neng tanganku, aku ora dosa lho, Mbah. Nemu neng tempat sampah, arep tak tekne wae aku dikleru. Njur arep tok pangan. Kirek, tekek, kadal, dilek kabeh. Bangeten kowe. Kancamu nek ya akeh to? Ini kanca-kancamu sik. Podo kali rene. Cah pasar kaliren. Alasan. Yang jelas waktu itu saya harus membuka banyak referensi. Yang pertama saya bersama Pak Uut waktu itu kan juga sempat mengunjungi Sargede dari pagi sampai malam. Kemudian mencoba untuk menyerap apa yang namanya rohnya seperti itu. Dan kemudian tapi dari sisi itu kemudian saya melihat ada hal yang sempat saya takutkan. Kalau masuk pasar itu kan biasanya kita akan berhadapan dengan preman, akan berhadapan dengan pedagang yang
nggak suka kalau misalkan ada orang asing berlama-lama di situ segala macam seperti itu. Tapi ternyata ketakutan saya itu tidak terbukti. Artinya ternyata di sana meskipun itu dari bawah ke atas naik seperti itu, dari los ke los seperti itu tidak pernah ada yang merasa terganggu. Nah dari situ kemudian saya merasakan, oh ini ternyata memang apa ya, roh dari Sargede. Tentu saja untuk Adam memang cukup jeli untuk melihat sesuatu di dalam sana, di dalam Pasar Gede, sehingga beberapa tokoh itu memang ada di dalam Pasar Gede, memang ada. Sementara saya juga tetap melakukan observasi ke kampung di wilayah Pasar Gede, di Kelurahan Sudiro Prajan, di Balong, di kampung-kampung di sekitaran Balong juga. Dan itu juga untuk untuk sangu saya ketika saya harus mendirect film ini. Mencoba untuk membuat kaitan, tapi yang paling penting adalah bagaimana roh antar person, antar tokoh yang akan dibikin itu mewakili roh dari Sargede itu bisa muncul. Tapi di satu sisi juga harus kita perhatikan bahwa kalau di pasar itu letupan emosi bisa saat itu muncul, tapi kemudian itu tidak menjadi satu konflik yang besar karena memang mereka setiap saat bertemu, bersentuhan, ada kepentingan-kepentingan yang saling terkait, saling membutuhkan seperti itu. Nah ini sebenarnya suatu tantangan adalah bagaimana dalam bentuk seperti itu tapi tetap bisa disaksikan sebagai sebuah refleksi. Artinya di situ tetap ada satu konflik dan segala macam seperti itu. Nah itu yang kemudian saya pilih adalah bagaimana lebih ke penekanan pada dialog. Jadi sudah ada tokoh Papah, ada tokoh Kentus, ada tokoh Aning seperti itu. Nah itu kemudian bagaimana mereka bersentuhan, konflik mereka itu ada dalam dialog mereka sehari-hari. Tidak melulu dalam bentuk berantem atau marah-marahan seperti itu, tidak, tapi terpendam. Dan terpendam tapi juga sebagian juga dikeluarkan, diungkapkan. Nah seperti itu. Jadi itu yang saya pikir untuk naskah pilihan yang terbaik pada saat itu adalah dengan membuat pola dialog seperti itu, yang cukup agak rame, tapi di tengah keramaian itu juga ada rasa senyap masing-masing. Mungkin kalau pernah saya tonton dulu itu filmnya Pak Gari Nugroho misalkan seperti Rindu Kami Padamu kan juga seperti itu. Masing-masing berbicara, masing-masing berseru, tertawa, tapi masing-masing individu punya persoalan masing-masing. Nah, saya coba untuk menyerap itu dan kemudian memberikan penekanan-penekanan itu di tokoh-tokoh itu. Nah, kemudian memang dalam batin saya dan juga sudah saya ungkapkan sama Pak Uut sebagai sutradara pada saat itu, harus ada pemain-pemain yang bisa mengadaptasi pola seperti ini. Itu saja. Jadi yang memang sehingga dengan banyaknya dialog ini juga tidak begitu berjarak dengan naskahnya Pak Bambang yang juga cast teater yang semua terungkap seperti itu. Tapi kemudian PR-nya adalah bagaimana ada pemain-pemain yang bisa menyatu dengan situasi seperti itu. Untuk pemeran dalam film ini memang banyak tokoh yang muncul. Ada tokoh Kentus, ada tokoh Mel, ada tokoh Jar, ada Papah, ada Aning, dan beberapa pendukung di tokoh-tokoh di dalam pasar. Pemilihan saya memilih pemain memang saya langsung berpikir pada saat membaca naskah teater itu, saya untuk satu tokoh Kentus. Oke, saya Kentus langsung ingat pada satu sosok teman saya, Mas Sosiawan Lea. Dari sosoknya pun sudah cukup sangat menunjukkan sosok Kentus. Dan sempat ada kekhawatiran ketika saya mengambil beberapa pemain dari teater. Ya, kalau saya pribadi sih orang-orang seperti Kentus yang latar belakangnya keras, kemudian punya bukan sejarah ya, punya lingkungan kemiskinan struktural. Jadi apa yang dia lakukan itu soal hidup dan mati biasanya. Nah, itu biasanya dekat sekali dengan soal-soal kemanusiaan. Jadi kalau orang sih kadang-kadang menjustifikasi bahwa orang-orang keras yang hidup di dunia keras itu arogan, kemudian sadis dan lain sebagainya. Tapi mereka hubungannya biasanya dengan hidup dan mati
hidup dan mati mereka, untuk keluarga mereka, untuk saudara-saudara mereka, untuk tetangga mereka. Jadi mereka punya sisi kemanusiaan yang unik dan kadang-kadang tidak terduga. Nah, orang-orang keras seperti Kentus itu kadang-kadang cengeng banget berhadapan dengan kehidupan yang natural begitu, itu hidup cengeng banget. Jadi seolah-olah dia keras, dia ganas, dia gagah dan lain sebagainya, itu kadang-kadang untuk menutupi kelemahan karena soal hidup dan mati ini. Itu, tetapi biasanya memang di sisi kemanusiaan mereka menyimpan nilai-nilai unik tersendiri. Kalau sepengetahuan saya sih begitu, berkenalan dengan teman-teman yang kebetulan latar belakangnya dunia keras kayak begitu, dia punya sisi kemanusiaan yang unik ya, yang tidak artifisial, tidak dibuat-buat. Dia dibuat-buat ketika berhadapan dengan soal hidup dan mati, berkaitan dengan ya, karena dia nggak bisa melakukan pekerjaan yang lain, mencari nafkah yang lain gitu. Tapi begitu dia selesai melakukan pekerjaan itu, biasanya terus kembali sebagai manusia murni. Kemudian untuk tokoh Mel memang cukup agak kesulitan saya mencari yang dalam film ini sosok dari Tionghoa. Saya menemukan itu ada pada Mehtil. Kita bertemu karena dia ternyata juga mahasiswa S2 di ISI Surakarta dan dia kebetulan angkatan di bawah saya 2016. Saya langsung ingat pada ini nih, film saya dia nih yang bisa jadi Mel, saya bilang begitu. Jadi menurut saya itu Mel orang yang peduli sekali sama lingkungannya, nggak cuman manusia aja tapi juga hewan, karena kan di situ dia diceritakan dia belajar tentang hewan kan, karena dia sangat seneng gitu. Waktu itu dia belajar dia meneliti tentang monyet. Dan dia itu juga benar-benar kelihatan sekali, maksudnya dia mengenal orang-orang di sekitar pasar, karena mungkin dari kecil dia juga banyak kesana bareng sama ayahnya yang juga si papa yang waktu itu bikin toko juga. Dan dia benar-benar nggak pandang bulu, dia bisa mau temenan sama jar, dia juga seneng untuk berinteraksi dengan kayak Kang Kentus kayak gitu sih. Jadi dan dia juga orangnya pintar menurut saya. Dan dia humble. Saya tanyakan dia mau atau tidak untuk berperan. Dia bilang dia belum pernah bermain. Ini yang pertama. Karena saya juga pengen belajar sama pengen merasakan gimana proses ada di depan kamera sih. Khusus untuk Mehtil sebagai pemeran Mel, saya mengatakan kepada Mehtil bahwa Mel adalah Mehtil. Jadi saya tidak berusaha merubah sosok Mehtil masuk ke dalam Mel. Makanya kayak kenapa saya bisa benar-benar merasa bahwa saya bisa memerankan ini. Dan waktu dari awal juga Pak Ut sempat nanya saya bisa bahasa Jawa apa enggak, kan saya jawab sebenarnya nggak terlalu bisa. Tapi kalau ngerti saya bisa. Dari situ Pak Ut juga ngasih kemudahan kalau misalkan kayak teksnya terlalu banyak Jawa, beliau habis gitu kayak memperbolehkan untuk mengganti bahasanya yang lebih sesuai sama saya sendiri, jadi nggak terlalu sulit gitu untuk saya. Dan teman-teman lain juga akhirnya kayak membantu saya kalau misalkan adanya mungkin atau emosinya berbeda dengan seharusnya, itu mereka ngasih masukan. Ini sebenarnya tantangan buat saya. Dia orang baru, sama sekali belum pernah tampil di depan kamera, dan saya harus mendirect. Itu tantangan buat saya. Ada satu sosok lagi, tokoh lagi, Aning. Aning ini sebenarnya di dalam naskah teater tidak ada. Aning adalah sosok yang orang yang tersakiti oleh lelaki. Sehingga ketika dia berpisah dengan suaminya, dia menganggap semua laki-laki sama dengan suaminya. Bahkan yang seorang Kentus yang mencintainya dengan tulus, dia tolak mentah-mentah. Dia nggak yakin. Orang-orang kayak begitu itu orang-orang yang pesimis, orang-orang yang rendah diri sebenarnya. Orang-orang yang rendah diri, kadang-kadang dia rendah hati kalau tidak dilihat oleh orang lain, misalkan begitu. Tapi kalau berada di panggungnya, dia jumawa, bahkan kadang tidak beradab. Tapi kalau sudah sendiri, itu orang-orang kesepian. Dia nggak yakin sebagai orang yang berhasil, dia nggak yakin sebagai orang yang sukses, dia nggak yakin mampu hidup, dia nggak yakin, makanya dia ngawur gitu loh. Tapi di dalam
di dalam kesepiannya dia sangat berharap itu menjadi orang baik, menjadi orang mapan, menjadi ya pasti begitulah. Itu semua cita-cita, cita-cita yang menurut dia jauh banget dari jangkauan. Nah perkara nanti kemudian empatinya datang dari pihak lain, dari si Aning misalnya, itu persoalan lain. Barangkali si Aning, katakanlah misalkan ada orang berempati itu biasanya kecelakaan ya, dia empatinya itu empati kecelakaan, tiba-tiba melihat sesuatu yang kecil, yang menurut si Kentus itu orang-orang seperti itu biasa saja, tapi menurut orang lain itu sesuatu nilai yang gede, yang besar gitu. Ya misalnya di dalam cerita itu ketika Kentus menemukan anak kucing dan merawatnya dengan sangat ketakutan, aduh aku berdosa dan lain sebagainya, itu dilihat oleh orang lain, itu kan empati besar banget. Tapi kebetulan yang lihat kan juga orang selevelnya, orang-orang grassroots. Siapa mbah siapa itu yang tukang pijit, ya itu satu yang biasa. Tapi kalau itu dilihat oleh manusia yang lebih beradab, ih luar biasa ini kamu gitu. Ya jelas kita harus ada semacam pengerat di dalam apa ya kaitan masing-masing orang itu, tokoh itu. Di situ ada Jar, kemudian ada Mel, dan kemudian harus ada yang bisa meletupkan. Pertama mengaitkan, kemudian meletupkan, dan di situ kemudian muncul tokoh Aning ini. Tapi tokoh Aning ini pun menurut saya juga merupakan sudut pandang saya pribadi untuk menempatkan satu orang yang bisa tapi bisa diterima di sana. Kentus dan Papi itu dua tokoh yang sudah ada di dalam naskah Pak Bambang. Itu tidak saya pinggirkan karena itu merupakan roh dari naskah Pak Bambang dan mewakili Sargede, betul-betul mewakili Sargede. Kemudian ada tokoh seperti Mbok D segala macam itu juga saya pertahankan karena tidak ada alasan untuk menghilangkannya. Tokoh-tokoh ini yang kemudian akan menghidupi, termasuk juga mewakili beragam varian tokoh yang ada dalam Sargede. Karena seperti kita tahu kan Sargede memang open mind, terbuka pada semua kalangan, dan secara bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan itu kan sudah menjadi milik bersama. Nah dari situ bagaimana tokoh-tokoh ini tidak muncul hanya sebagai pencitraan, tapi ada konflik-konflik pribadi yang juga pasti akan ada benturannya dengan tokoh lain. Tapi dari situ kemudian juga muncul rasa pengertian satu sama lain yang sangat besar. Nah tokoh-tokoh ini sebenarnya yang mengemban tugas itu ya, tugas dari roh dari Sargede itu. Tapi yang memang harus dihindari adalah jangan sampai muncul tokoh yang itu hanya mengemban pencitraan, karena kalau dari judulnya saja misalkan Sargede itu kan sudah sekilas sudah kayak wah ini kayak iklan gitu kan, iklan kota seperti itu. Nah ini tidak, artinya di sini juga harus ada semacam memang kalau mau jujur ya memang justru suasana Sargede itu membuat seseorang atau seorang tokoh itu menemukan jati dirinya, meskipun juga harus melalui proses. Kemudian ada sosok lain yang juga orang-orang pasar, ada Mbah Rebo, ada Mbah Mar tadi, Mbah Semar, kemudian ada Bakul Kue. Mbah Mar saya kira itu tokoh nyata ya, maksudnya ketika kami melakukan riset di sana, di Sargede, belakang pasar, nah di situ ada seorang bapak yang menggelar tikar dan dia hanya bertelanjang dada mendengarkan radio, dan ternyata dia buka jasa pijat. Nah, saya kira ini istimewa ya. Artinya saya bayangkan siapapun yang di sana, yang pegel, yang capek, yang masuk angin, itu bisa singgah di situ. Dan posisi dia yang menunggu pasien itu dengan mendengarkan radio, uyon-uyon atau apa seperti itu sangat, kalau orang Jawa bilang mungkin yang laras ya. Sudah dalam tatanan yang dia sudah bisa santai merespon apapun dan tidak ada beban seperti itu. Jadi saya kira ini menjadi suatu hal yang sangat penting, Mbah Mar ini. Dia bukannya sudah tidak ada kepentingan, tapi dia sudah orang yang bisa menyesuaikan. Dia sudah bisa harmonis dengan lingkungannya, dengan siapapun. Dan saya kira menjadi suatu perwakilan yang sangat penting dan sangat Jawa. Jadi tokoh ini saya kira meskipun dia mungkin hanya 2-3 scene, tapi di situ menjadi peneduh di situ. Artinya memang kita pada saat, bayangan saya pada saat sudah melampaui berbagai macam konflik, berbagai macam benturan, dengan kemudian di latar yang sangat komunal, sangat guyup seperti itu, akan menjadi seseorang yang
bisa menjadi peneduh bagi yang lainnya. Saya agak kesusahan untuk bisa berperan sebagai sosok papa yang kelihatan Chinese-nya, kelihatan Tionghoa-nya, tapi bisa bermain. Naskah jelas kita kirim ke Kompreng Mas Eko. Setelah membaca naskah itu dia selalu kontak saya, diskusi lewat chatting, dan saya mengatakan bahwa saya pengen gambar yang natural. Bagaimana kita membayangkan secara gambar pasar yang seperti itu, yang tidak beraturan dan tidak bisa di set gitu, dan apa adanya. Dan saya memang mengatakan bahwa kita tidak perlu setting yang berlebihan terhadap pasar. Bahkan untuk mewujudkan naturalnya pasar, saya tidak merubah sama sekali apa yang ada di dalam pasar. Banyak pernak-pernik yang menggantung, misalnya baju, ada helm menggantung di tempat kita set yang masuk ke dalam frame, saya biarkan saja, memang itu ya seperti itu pasar. Ketika mulai merencanakan ini, saya sudah merancang pemusiknya siapa ya yang mungkin membuat ilustrasi. Saya terbesit ke Mas Danis aja deh, saya bilang. Saya sampaikan ke Mas Danis, ini kalau bisa ada kombinasi antara musik Jawa dan Chinese gitu. Proses pembuatan musik saya dalam film ini tentu saja ada pengaruh sutradara, tapi sebatas sutradara mengarahkan musik lewat skenario, tapi tentu saja eksekusi dari musik itu sendiri saya dibebankan sepenuhnya atau diberi kekuasaan sepenuhnya untuk menggarap musik saya. Langsung saya riset tentang materi-materi musik yang mungkin akan saya berikan di film itu, terutama tentang akulturasi budaya Jawa dan Cina, dan juga berefek pada budaya musikalnya. Tentu saja menggunakan berbagai instrumen atau alat musik di samping Jawa sendiri, juga menggunakan elemen-elemen dari musikal Cina ya, termasuk tangga nadanya yang paling khas di situ, tangga nada Jawa, gamelan Jawa, dan juga tangga nada Cina. Di kawasan Pasar Gede sejak tahun 2007 ada peristiwa budaya yang dimana masyarakat Kelurahan Sudiro Prajan yang di sekitar kawasan Pasar Gede itu mengadakan perayaan karnaval lah seperti itu, yang dinamakan Grebek Sudiro. Nah, dalam film ini saya menggunakan perayaan itu sebagai momentum. Adegan dalam film saya masukkan sebagai bagian dari cerita Sargede Kumandang, sehingga pada saat perayaan itu ada, saya melakukan pengambilan gambar beberapa adegan yang cukup merepotkan karena situasi yang ramai, sehingga saya harus menggunakan 2 kamera, sehingga gambar yang kita dapatkan lebih banyak dan tidak kehilangan momennya. Dan dari sinilah sebuah perayaan akulturasi, di mana perayaan Grebek Sudiro ini wujud dari sebuah perayaan akulturasi khususnya antara etnis Cina dan Jawa, sehingga pasar menjadi sebuah tempat di mana hubungan tidak hanya orang jual beli, tapi hubungan personal antar etnis itu muncul dan itu terjalin gitu. Sini Pak, kurang sini. Ya, aku lapan.
Sik nyala aku wis boh lah. Hmm. Kita bahas ini kan mungkin ke sini. Berarti saya ngeliatin. Tetap ke sini. Kan Oh iya kan kan ini masuk Papa dulu. datang, masuk duduk terus Sebelum tutup pintu tuh. tutup pintu dulu. Oh, Jegrek. jegrek. Sebentar kan gitu kan? Sik. Sik. Ujian SIM. Bimbel Sabtu. Ganti kan gitu. Biru gitu kan. Terus kamu keluar. Jadi kalau bisa keluarnya bareng jegrek. Keluar. Iya. Ya. Jadi nanti keluarnya kalau sudah ya, keluarkan.